Setiap orang memiliki masalah mereka sendiri dalam hidup. Hidup terkadang membuat kita jatuh dan terjebak untuk sementara waktu. Namun, menyerah bukanlah pilihan. Satu-satunya cara untuk mengatur hidup adalah dengan berjuang. Kisah-kisah berikut ini adalah kisah-kisah motivasi yang dapat menginspirasi Anda untuk mengejar hasrat hidup Anda. Lompatan belalang. Sebuah kisah inspiratif tentang seseorang yang terjebak dalam sebuah kotak dan berusaha keluar dari kotak tersebut. Suatu hari ada seekor belalang yang dikurung dalam sebuah kotak dalam waktu yang lama. Hingga suatu hari belalang berhasil melepaskan diri dari kotak tempatnya dikurung. Dia dengan gembira melompat-lompat untuk merayakan kebebasannya. Hingga suatu hari seekor belalang berada di luar dan tanpa sengaja menabrak belalang lain. Namun ia bingung karena belalang yang ditemuinya bisa melompat sangat tinggi dan jauh lebih tinggi dari lompatan yang ia lakukan. Karena penasaran, dia mendekati belalang yang dia temui dan bertanya, "Mengapa kamu bisa melompat begitu tinggi dan jauh, padahal usia dan fisik kita tidak jauh berbeda?" Si belalang menjawab dengan takjub, "Di mana kamu tinggal selama ini?" Kata-kata belalang itu membuatnya mengerti bahwa dia tidak bisa melompat sejauh dan setinggi belalang di alam liar. Cerita tentang belalang di atas bisa kita bandingkan dengan kehidupan kita sehari-hari, di mana kita manusia sering mengalami hal yang sama tanpa kita sadari. Kita sering tidak menyadari lingkungan tempat kita tinggal, yang dapat membentuk kita. Lingkungan yang buruk, trauma akan kejadian masa lalu, berbagai kegagalan, perkataan orang-orang di sekitar kita dan masih banyak lagi yang membatasi kita untuk berkembang lebih jauh. Seringkali kita mendengarkan perkataan orang lain bahwa kita tidak bisa dan otomatis berpikir bahwa kita tidak bisa. Namun, kita harus percaya pada diri sendiri bahwa kita dapat melakukan apa saja dan kemudian Anda dapat berkembang. Diumpamakan dengan kotak yang mengurung belalang itu, kita juga harus mampu mengatasi rintangan di depan kita yang terus-menerus menghalangi kita untuk berkembang dan berusaha mencapai apa yang kita inginkan. Rusa yang tahu membalas budi. Dahulu kala ada aliran sungai yang di hutan, mengalir melalui pepohonan liar yang indah, dan di dalamnya berdiri sebuah rumah kecil, di mana matahari bersinar terang dan menghiasi awan. Hingga suatu hari, di tengah hutan, seekor rusa berlari ke pekarangan tempat sang anak sedang bermain. Kemudian rusa datang dan menempelkan pakaian anak itu ke tanduknya, yang membuat anak itu kaget dan ketakutan. Takut, anak itu berteriak sekeras yang dia bisa untuk didengar. Ibu anak itu, yang ada di dalam rumah, mendengar teriakannya dan berlari keluar untuk melihat apa yang terjadi. Seorang ibu yang baru saja meninggalkan rumahnya melihat seekor rusa menggendong anaknya dan berlari menuju gunung. Sang ibu mengumpulkan semua keberaniannya untuk membantu anaknya dan, dengan sangat ketakutan, jatuh mengejar rusa itu. Setelah berlari beberapa saat, sang ibu akhirnya menemukan anaknya duduk dengan aman di rerumputan. Kedatangan sang ibu menyemangati anaknya yang sedang bersedih dan berusaha menghubungi ibunya. Dengan rasa gembira yang tak terbendung, sang ibu akhirnya menggendong anaknya dan menitikkan air mata kebahagiaan. Setelah tenang, ibu dan anaknya bergegas kembali ke rumah mereka. Di tengah perjalanan, sang ibu berhenti dan kaget melihat apa yang dilihatnya saat itu. Rumah yang mereka tinggali tertimpa pohon besar sehingga menyebabkan rumah tersebut roboh. Seluruh rumah hancur karena tertimpa pohon besar, yang membuatnya berpikir, jika dia dan anak itu masih di rumah saat kejadian, mereka tidak akan bisa menyelamatkan diri. Hal ini mengingatkan sang ibu akan kejadian setahun yang lalu, ketika seekor rusa mencoba melarikan diri dari seorang pemburu yang mencoba menangkapnya dan menembaknya di rumahnya. Ibu yang pengasih menutupi rusa yang ketakutan dengan setumpuk kain sehingga para pemburu tidak dapat menemukan rusa tersebut. Para pemburu mengira rusa yang mereka buru melarikan diri melalui pintu belakang dan membiarkan mereka kabur. Ketika pemburu sudah pergi jauh, sang ibu membuka tumpukan kain dan membiarkan rusa masuk ke dalam hutan untuk menyelamatkan diri. Rusa itu sepertinya mencoba mengatakan sesuatu saat ibunya menyelamatkannya. Ketika dia pergi ke hutan, rusa terus menoleh ke ibunya seolah berterima kasih atas bantuannya. Sang ibu terkejut dan tidak menyangka rusa yang diselamatkan itu masih mengingat bantuannya dan ingin membantunya ketika itu terjadi. Ia pun bingung bagaimana si rusa bisa tahu bahwa pohon besar yang ada di sana akan tumbang menimpa rumah mereka. Sang ibu kemudian mencoba memberitahu anaknya.
Menyelamatkan nyawa makhluk lain mungkin merupakan kunci untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Berdasarkan cerita di atas, kita bisa mendapatkan pesan moral bahwa terkadang kita tidak sadar bahwa tindakan yang kita lakukan bisa berdampak pada orang lain. Ketika kita melakukan sesuatu yang baik untuk orang itu, mereka mengingatnya dan sebaliknya. Oleh karena itu, berbuat baiklah sebanyak mungkin, karena kita tidak tahu kapan kita membutuhkan pertolongan mereka. Tali yang mengikat seekor gajah. Seorang pengunjung kebun binatang mengunjungi habitat gajah dan terkagum-kagum dengan pemandangan di hadapannya. Seekor gajah besar berdiri tak bergerak di dekat pohon dengan tali tipis melingkari pergelangan kakinya. Karena penasaran, pria tersebut kemudian bertanya kepada pelatih gajah. "Kenapa kau mengikat kaki gajah ini dengan tali tipis saja? Apa dia tidak bisa melarikan diri kapan saja?" Pelatih tersenyum dan kemudian dengan sopan menjawab, "Ketika dia masih kecil, saya biasa mengikatnya dengan tali yang sama. Saat itu, tali ini masih bisa mencegahnya kabur. Sampai dia dewasa, dia selalu ingat bahwa karena tali ini dia tidak punya tempat tujuan. Jadi dia tidak pernah mencoba melepaskannya." Pria itu tercengang. Padahal, tali bisa putus dengan satu gerakan. Namun, gajah itu tidak melakukannya karena dia yakin tali itu akan selalu menahannya. Seperti gajah, orang sering berhenti mencoba hanya karena gagal sekali. Padahal, kegagalan adalah bagian dari kehidupan dan semua orang pernah mengalaminya. Ketika kita gagal, kita harus belajar dari setiap kesalahan tersebut dan terus memperbaiki diri agar dapat mengatasi rintangan dan berhasil mencapai apa yang kita inginkan. Kentang, telur, dan kopi. Suatu ketika sang putri mendekati ayahnya yang bekerja sebagai juru masak. Dia berkata, "Yah, saya sangat lelah menjalani hidup ini. Saya merasa hidup saya selalu penuh masalah." Ayahnya tersenyum. Kemudian dia mengajak putrinya ke dapur. Di sana ia mengambil 3 panci, mengisinya dengan air dalam jumlah yang sama, dan kemudian meletakkan 3 panci air di atas kompor. Kemudian dia meletakkan kentang, telur, dan bubuk kopi di setiap panci. Sambil menunggu air di dalam panci mendidih, sang putri menatap ayahnya dengan kesal dan bosan. Apa yang ayahnya lakukan? Setelah 20 menit, ayahnya mengeluarkan 3 panci. "Cicipilah isi ketiga panci ini, putriku," perintah sang ayah. Gadis itu setuju. Dia mencoba sepotong kentang dari panci pertama. Kemudian dia mengupas telur rebus dari panci lain dan memakannya. Akhirnya ia mencicipi kopi dari panci ketiga. "Bagaimana rasanya putriku?" tanya ayahnya. "Kentangnya enak dan sangat lembut. Telurnya enak dan pas sekali kematangannya. Kopinya juga sangat enak," jawab gadis itu. "Ada apa ini ayah?" Sang ayah kembali tersenyum mendengar jawaban putrinya dengan cara yang sama dan sekaligus memasak. Namun ketiganya memberikan hasil yang berbeda. Kentangnya keras, tetapi akan melunak saat dimasak. Telur menjadi lunak saat rapuh, tetapi mengeras saat dimasak. Sedangkan kopi berbentuk biji, dan ketika direbus menjadi sesuatu yang baru, kopi meleleh dengan air panas menjadi kopi yang nikmat. Gadis itu sepertinya mengerti maksud ayahnya. Beginilah cara kita menghadapi hidup putriku. Ketika kita dalam kesulitan, apa yang kita inginkan? Kentang, telur, atau kopi? Hidup selalu memberi kita ujian. Tetapi yang penting bagi ujian bukanlah apa yang terjadi pada kita, tetapi apa yang terjadi pada kita. Kita harus keluar sebagai pribadi yang lebih baik dari diri kita sendiri sebelum kita menghadapi masalah. Dari kisah sederhana yang menyentuh hati, kita selalu dapat menarik pesan-pesan yang dapat menginspirasi kita untuk selalu semangat dalam menjalani hidup. Sebuah jalan menuju sukses. Seorang anak kecil sedang berbicara dengan gurunya. Dia bertanya, "Guru, dapatkah Anda menunjukkan kepada saya jalan menuju sukses?" Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, guru menunjuk ke jalan. Pemuda itu segera berlari di sepanjang jalan yang ditunjukkan oleh gurunya. Dia tidak ingin membuang waktu lagi untuk berhasil. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berteriak, "Ah, ini jalan buntu." Namun, di depannya ada tembok besar yang menghalangi jalan, dan dia terdiam dalam kebingungan. "Mungkin saya salah memahami maksud guru." Kembali, pemuda itu menoleh ke guru untuk bertanya lagi. "Guru, di mana ini jalan menuju sukses?" Guru terus menunjuk ke arah yang sama.
Pemuda itu pergi ke arah itu lagi. Tapi apa yang dihadapinya masih merupakan tembok yang besar. Dia pikir ini pasti lelucon. Dan pemuda itu juga merasa bahwa dia sedang dipermainkan. Dia bertemu dengan guru secara emosional dan penuh amarah. Guru, saya mengikuti instruksi Anda, tapi yang saya temukan adalah jalan buntu. Saya bertanya lagi, di mana jalan menuju sukses? Jangan hanya mengacungkan jari, bicaralah. Akhirnya, sang guru berkata, ada jalan menuju sukses, hanya beberapa langkah melewati tembok itu. Siapa bilang tembok adalah tujuan akhir? Si penebang kayu. Suatu ketika ada seorang pemuda yang sangat kuat yang meminta pekerjaan dari seorang pedagang kayu, dan dia mendapatkannya. Gaji yang ditawarkan berdasarkan keinginannya. Tempat kerjanya dekat dengan tempat tinggalnya. Itulah sebabnya pemuda itu memutuskan untuk bekerja dengan serius. Akhirnya pedagang itu memberinya sebuah kapak dan menunjukkan tempat memotongnya. Pada hari pertama, dia menebang dan membawa 21 pohon. Wah, bagus sekali, kamu kuat sekali bisa membawa pulang kayu sebanyak itu dalam satu hari, kata pedagang kayu yang kini menjadi bosnya. Termotivasi oleh kata-kata itu, pemuda itu memotong kayu dengan usaha yang lebih besar keesokan harinya. Dia hanya bisa membawa 17 pohon hari itu. Pada hari ketiga ia berusaha lebih keras lagi tetapi hanya bisa membawa 10 pohon. Pohon itu semakin kecil setiap hari. Saya pasti telah kehilangan kekuatan saya, pikir si penebang kayu. Dia menoleh ke pedagang kayu dan meminta maaf karena tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kapan terakhir kali kamu mengasah kapakmu? Tanya bos. Pertajam. Saya tidak punya waktu untuk mengasah kapak saya. Saya sangat sibuk menebang pohon. Terkadang kerja keras saja tidak cukup untuk meraih kesuksesan. Kita juga harus bertindak dengan bijak. Pemuda itu benar-benar memiliki banyak potensi untuk memotong kayu. Sayangnya, dia tidak memiliki sikap yang tepat untuk berhasil dalam peran ini. Dengan kerja keras dan sikap cerdas, tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini. Emas dan tanah. Suatu hari emas dan tanah bertemu. Emas terasa enak karena warna bodinya cerah dan sering digunakan sebagai perhiasan. Emas juga dibanggakan karena disimpan di tempat yang rapi, bersih dan dijaga ketat. Pada saat yang sama, tanah hanya diinjak-injak dan tidak pernah diperlakukan seperti emas. Dia juga mengejek tanah, hai tanah. Lihatlah penampilanmu yang jelek dan membosankan. Tubuhmu tidak bersinar seperti milikku. Katanya sambil menunjuk ke tubuhnya yang bersinar di pantulan sinar matahari. Ya, kamu benar. Aku tidak secemerlang kamu, tapi bisakah kamu menghasilkan buah yang manis? Bisakah kamu menumbuhkan bunga yang indah? Bisakah kamu menumbuhkan pohon untuk melindungi orang? Dan bisakah kamu menjadi tempat membangun rumah yang membuat orang merasa tenang dan aman? Tanah menjawab dengan tenang. Emas pun terdiam. 5 menit lagi. Seorang nenek sedang duduk di sebelah seorang pria. Mereka menyaksikan anak cucu mereka bermain di taman kota. Lihat. Gadis kecil berbaju kuning itu adalah cucuku, kata nenek sambil menunjuk gadis yang sedang bermain ayunan. Wah, cucumu cantik, jawab pria itu. Lihat anak laki-laki itu bermain di pasir dengan mantel coklat, dia adalah anakku, kata pria itu. Pria itu mengecek jam tangannya, menelepon anaknya dan menyuruhnya segera pulang. Ayah, beri aku 5 menit lagi. Oke, aku tidak senang dengan permainan itu, kata putranya dengan wajah memelas. Oke, 5 menit lagi, jawabnya. Anak itu kembali dengan gembira bermain di pasir. 5 menit kemudian, lelaki itu bangun dan memanggil putranya kembali. Nak, ayah pulang, sudah 5 menit. Sekali lagi, putranya memohon. Ayah, 5 menit lagi. Hanya 5 menit. Ya, ayah. Pria itu hanya mengangguk dan menyetujui permintaan putranya. Wah, kamu membuat ayah yang sabar, kata nenek tua itu. Pria itu tersenyum sedikit dan menjawab, putra sulung saya dibunuh oleh pengemudi yang ceroboh saat dia bermain di taman. Saya tidak pernah punya cukup waktu untuk mengikutinya bermain. Saat ini, saya akan memberikan putra saya semua waktu yang tersedia, bahkan jika hanya tersisa 5 menit. Aku tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Mungkin anak saya akan mendapat bonus 5 menit untuk bermain di pasir, ayunan, dan permainan lainnya. Padahal kenyataannya, saya punya lebih banyak waktu untuk terus bermain dengannya,
menikmati kebersamaan dan tawanya. Hidup ini bukan kompetisi. Hidup adalah tentang menetapkan prioritas. Apa prioritas kita saat ini? Berikan kepada seseorang yang kita cintai hanya 5 menit dari waktu kita yang tersedia, dan kita pasti tidak akan menyesalinya selamanya. Seekor kura-kura. Seorang nenek sedang berjalan dengan cucu laki-lakinya di jalan pedesaan. Mereka menemukan kura-kura. Anak laki-laki itu mengambilnya dan memeriksanya. Kura-kura segera menarik kakinya dan kepalanya masuk ke dalam cangkangnya. Anak itu mencoba memaksanya membuka. "Kamu tidak bisa melakukan itu, cucuku," kata nenek. "Aku akan mengajarimu." Mereka pun pulang. Nenek mencoba meletakkan kura-kura itu di dekat perapian. Beberapa menit kemudian, kura-kura perlahan mengeluarkan kaki dan kepalanya. Dia mulai merangkak mendekati anak itu. "Jangan mencoba memaksakan diri untuk melakukan segalanya, cucuku," nasihat sang nenek. "Berikan kehangatan dan kebaikan," jawabnya. "Ingatlah selalu nasihat nenek itu. Bila Anda merasa mulai dijauhi oleh teman, pacar atau bahkan istri Anda." Mengubur keledai. Dalam perjalanan ke padang rumput untuk merumput, keledai itu jatuh ke dalam lubang yang dalam dan sempit. Pria yang menggembalakannya mencoba menyelamatkan keledai itu. Namun dia mencoba segala upaya dan tidak berhasil. Pantatnya tersangkut di lubang. Karena putus asa, pria itu memutuskan untuk mengubur keledai itu hidup-hidup. Dengan perasaan sedih dia mulai membuang sebidang tanah demi satu. Ketika keledai merasakan berat bumi di punggungnya, dia menggoyangkan punggungnya dan bumi menyebar dari bawah kakinya. Semakin banyak tanah yang dilemparkan pria itu, semakin tinggi keledai itu naik. Akhirnya tanah cukup tinggi untuk keledai memanjat keluar dari lubang yang dalam. Pria sang penggembala senang dan melanjutkan perjalanannya dengan keledai ke padang rumput. Pesan dari cerita ini adalah ketika kita menghadapi masalah, pada akhirnya kita dapat mengatasi beban tersebut. Dan dengan setiap rintangan yang kita atasi, kita perlahan menaiki tangga kehidupan hingga akhirnya mencapai puncak. Cintai semua nyawa. "Apakah kamu merasa lebih baik hari ini?" tanya Adi. Dia tahu bahwa istrinya menderita TBC dan tidak mudah sembuh, tetapi dia merawatnya dengan cinta dan sepenuh hati. Terima kasih atas perhatianmu," kata istrinya terengah-engah, dengan ekspresi kesakitan yang luar biasa. Adi meminta dokter kepala rumah sakit, Chen Sihing, untuk menolong istrinya. Chen dengan hati-hati memeriksa istrinya dan menyuruh Adi untuk menunggu. "Ada cara untuk mengobatinya karena dia sudah cukup parah," kata dokter itu. "Ambil 100 ekor burung pipit dan gunakan resep ini untuk membuat obat dari mereka. Kemudian pada hari ketiga dan ketujuh makanlah otak burung pipit itu. Itu adalah caranya. Ini adalah rahasia yang diturunkan dari nenek moyang saya dan tidak pernah gagal. Tapi ingat, Anda harus memiliki 100 burung pipit. Anda bahkan tidak boleh melewatkan satu pun." Adi ingin menolong istrinya, jadi dia segera pergi membeli 100 ekor burung pipit. Burung-burung dimasukkan di sangkar besar. Mereka berjalan dan melompat dengan sangat berdesakan karena tempatnya terlalu sempit untuk mereka. Mereka bahkan mungkin tahu bahwa mereka akan dibunuh. "Apa yang kamu lakukan dengan burung-burung itu?" katanya istri Adi. "Ini resep spesial Dr. Chen. Kami akan membuat obat dari burung-burung ini, dan kamu akan segera merasa lebih baik," jawab Adi dengan gembira. "Tidak, jangan lakukan itu." Istri Adi sedang duduk di tempat tidurnya. "Kamu tidak bisa mengambil 100 nyawa untuk menyelamatkan nyawaku. Aku lebih baik mati daripada kamu membunuh semua burung pipit itu untukku." Adi tidak tahu harus berbuat apa. "Jika kamu benar-benar mencintaiku," istrinya melanjutkan, "lakukan apa yang aku minta. Buka sangkar dan lepaskan semua burung pipit itu. Kemudian ketika saya mati dengan damai." Apa yang bisa dilakukan Adi? Adi mengambil sangkar dan membawanya ke hutan dan melepaskan semua 100 burung pipit. Mereka terbang ke semak-semak dan pepohonan dan bernyanyi dan berkicau. Mereka terlihat dan terdengar sangat bersemangat untuk dilepas bebas. Dalam beberapa hari, istri Adi bangun dari tempat tidur meskipun dia tidak minum obat apapun. Teman dan kerabatnya berbondong-bondong datang untuk memberi selamat kepadanya atas kesembuhannya yang cepat dan relatif singkat dari penyakit yang mengerikan ini. Semua orang sangat senang. Tahun berikutnya,
Seorang bayi laki-laki lahir di keluarga Adi. Dia sangat sehat dan manis, tetapi lucunya dia memiliki tanda lahir berbentuk burung pipit di setiap lengannya. Anak kecil penjual bunga. Di sebuah mall, ada seorang gadis kecil yang menjual bunga mawar kepada orang yang lewat. Di sana bocah itu berjualan dari siang hingga sore. Saat saya sedang berjalan-jalan di mall suatu sore, seorang anak gadis kecil mendatangi saya. Om mau beli bunga mawar om. Bisa buat istri atau pacar om. Murah kok, cuma 5.000. Saya dengan sopan menolak tawaran itu karena saya sedang terburu-buru. Saya melihat ada 20 mawar yang tersisa di keranjang anak itu. Sore hari saya melewati mall lagi dan melihat gadis kecil itu sedang menyajikan bunganya. Dia menawari saya bunga lagi dan rupanya lupa bahwa dia sudah menawarkan bunga sore ini. Saya melihat ke keranjang. Ada sekitar 14 batang mawar yang tersisa. Saya merasa kasihan padanya. Tetapi karena saya masih memiliki pekerjaan dan tidak membutuhkan bunga, saya dengan sopan menolaknya dan kemudian memberikan uang 5.000 kepada anak itu. Anak gadis itu mengambil uang saya dan memberikannya kepada seorang pengemis terdekat. Saya bertanya kepada anak gadis itu, "Mengapa kamu memberi uang dari saya kepada pengemis itu? Kamu menolak rezeki?" Anak itu menjawab, "Saya datang ke sini karena ibu saya menyuruh saya berjualan. Yang datang ke sini untuk mengemis adalah pengemis itu. Om salah kasih rezeki." Bangun, bergeraklah dan menang. Bunyi peluru yang ditembakkan dari pistol menandakan dimulainya pertandingan. Hari ini adalah hari perlombaan kelinci untuk mendapatkan hadiah wortel terbesar dan terlezat di kota kelinci. Alat peledak kecil dipasang di pinggul masing-masing pemain. Ini adalah bom waktu yang meledak ketika waktu yang diberikan untuk setiap pemain habis. Pertandingan yang sangat berisiko. Seekor kelinci kecil juga ikut serta dalam kompetisi. Ia tampak berlari dengan begitu antusias. Dari waktu ke waktu dia melihat penonton. Wow, banyak sekali kelinci yang datang. Beberapa berteriak untuk menyemangatinya, yang lain mengejeknya dan mencoba menjatuhkan semangatnya. Saya pasti akan menang, tanya. Tapi tiba-tiba, oh, apa itu? Oh, ternyata dia jatuh ke dalam jebakan yang dalam. Dia sangat sedih. Tiba-tiba dia mendengar suara, "Ayo kelinci, bangun, kamu harus terus berlari." Suara apa itu? Oh, ternyata itu suara sahabatnya. "Terima kasih, teman, aku akan terus berlari," katanya pelan. Dia bangkit dan berlari lagi. Tapi tak begitu lama kemudian, dia jatuh kembali ke lubang yang lebih dalam. Dia melirik bom waktu. Oh, masih ada waktu untukku. Tapi dia melihat kontestan lain sudah ada di depannya. Apakah saya akan menang? Atau semuanya akan sia-sia? Ayo kelinci kecil, jangan berhenti untuk jebakan ini. Kamu harus menang. Ah, suara itu lagi. Dia bangkit dan terus berlari. Tapi untuk ketiga kalinya dia jatuh. Dan kali ini dia benar-benar menyerah. Dia mendengar orang-orang mulai menertawakannya. Wow, benar-benar kelinci bodoh, kata mereka. Mereka berteriak, menyalahkan dirinya sendiri. Tidak, saya tidak tahan lagi. Saya terjebak dan bom waktu di pinggul saya pasti akan meledakkan tubuh saya. Dan oh sahabatku, akankah dia tinggalkan aku juga? Apakah dia juga mengejek kebodohanku seperti yang lain? Tapi tiba-tiba, kelinci kecil, aku masih di sini. Cepat bangun. Aku sudah menunggu untuk mengucapkan selamat atas kemenanganmu. Kamu harus menang, bangun, berlari dan menang. Jangan biarkan ketukan itu membodohimu lagi. Ini jebakan untuk melompat. Ya, kau benar. Ini disebut persaingan. Masalahnya bukan pada lubang jebakannya, tapi itu pada kita. Saya harus melewatinya. Terima kasih, temanku. Nah, kali ini kelinci kecil melangkah maju dengan hati-hati. Dia berlari secepat yang dia bisa. Dia berlari. Terus berlari. Melewati yang lain. Dan dia memenangkan pertandingan itu juga. Dia memegang cangkir wortel besar dan berkata, "Hidup adalah kompetisi dengan banyak kesulitan. Dan jika kamu jatuh, tidak peduli berapa kali, kamu harus bangkit kembali, terus berlari dan menangkan pertandingan itu." 2 ekor singa. Suatu sore 2 orang terlihat memancing di tengah danau. Rupanya ayah dan anak itu biasa menghabiskan waktu mereka di sana.
Di perahu kecil keduanya sibuk memasang joran dan umpan. Air telaga bergoyang perlahan, membentuk riak-riak air. Gelombangnya mengalun menuju tepian, menyentuh sayap-sayap angsa yang sedang berjalan beriringan. Suasana begitu tenang sampai percakapan terdengar. "Ayah, Mei, iya," jawab ayah pelan. Matanya tertuju pada ujung kail yang memanjang. "Selama beberapa malam itu," kata anak laki-laki itu, "saya bermimpi aneh. Dalam mimpiku ada dua singa yang sepertinya sedang bertarung di dalam hatiku. Gigi mereka terlihat tajam dan runcing. Keduanya sibuk mencakar dan menggeram seolah hendak melompat satu sama lain. Mereka terlihat seperti akan saling memukul." Pemuda itu terdiam sejenak. Kemudian kelanjutan cerita dimulai. Singa pertama terlihat baik dan tenang. Bergerak perlahan tapi pasti. Tubuhnya memiliki bulu yang kuat dan teratur. Meskipun suaranya nyaring, kedengarannya menenangkan bagiku. Ayah menoleh dan meletakkan talinya di sisi haluan. Tapi, ayah, singa yang lain terlihat menakutkan bagiku. Pergerakannya tidak bisa ditebak, tabrakan tergesa-gesa ke sana-sini. Punggungnya kotor dan bulunya robek. Suaranya serak dan menyakitkan. Saya bingung tentang arti mimpi ini. Apakah singa mencerminkan kualitas baik dan buruk saya? Jadi singa mana yang akan memenangkan pertarungan karena sepertinya mereka berdua kuat? Melihat putranya yang baru tumbuh bingung, ayahnya angkat bicara. Dia memegang punggung pemuda pemberani itu di depannya. Ayah berkata sambil tersenyum. "Pemenangnya adalah yang paling banyak kamu beri makan." Ayah tersenyum lagi dan mengambil pancing. Lalu dengan satu hentakan kuat, dilontarkannya ujung kail itu ke tengah telaga. Tercipta kembali pusaran-pusaran air yang tampak membesar. Gelombang riak itu kembali menerpa sayap-sayap angsa putih di tepian telaga. Memang begitu. Masing-masing dari kita memiliki dua singa yang selalu bersaing satu sama lain. Mereka berusaha untuk menjadi pemimpin bagi orang lain. Pertarungan di antara mereka tidak pernah sempurna karena pemenang keduanya seringkali bisa berubah. Kalah dalam kompetisi semacam ini seperti koin yang terus berputar. Dan kita sering bingung karena kedua kekuatan baik dan jahat ini terlihat sama kuatnya. Tapi siapa pemenang pada diri Anda saat ini? Singa yang kokoh dengan bulu yang rapi dan gerakan yang pelan dan pasti? Atau singa yang sibuk, kesana kemari, dengan bulu yang robek dan tawa yang menakutkan? Jadi, singa mana yang mengatur dirimu sekarang? Singa yang optimis, pantang menyerah, pekerja keras, sabar, tenang, rendah hati, dan toleran, atau singa yang pesimis, depresi, pasrah, sombong, dan dengki? Saya percaya bahwa kitalah yang akan memutuskan kemenangan kedua singa. Jika kita sering memberi makanan kepada singa yang tenang, kita akan mendapat pahala yang baik. Jika kita terbiasa memupuk optimisme dan pantang menyerah, maka kita akan mendapatkan singa kesuksesan. Namun sebaliknya, jika setiap saat kita menyuburkan kebencian, menyebarkan prasangka dan iri hati, tidak sabar dan mudah menyerah, maka jelaslah singa mana yang menjadi pemenangnya. Biarkan singa yang antusias hadir dalam jiwa Anda. Perlakukan singa dengan bermartabat dan hati nurani yang baik. Susunlah bulu-bulu kedamaiannya, lihatlah rahang persahabatannya. Perkuat punggung optimisnya dan selalu pertajam kesabarannya. Semoga singa ini menang. Tapi jangan biarkan singa yang tidak baik menguasai Anda. Jangan biarkan kejahatan tumbuh dan menjadi penghalang kesuksesan. Jangan biarkan pesimisme, depresi, ketidaksabaran, dan rendah diri menguasai Anda. Saya percaya bahwa upah yang kita terima mencerminkan apa yang kita berikan hari ini. Singa mana yang kamu beri makan hari ini? Batu besar. Pada zaman dahulu kala ada seorang raja yang ingin pergi keluar istana untuk menjaga rakyatnya. Suatu hari dia memutuskan untuk meletakkan sebuah batu besar di persimpangan jalan dan bersembunyi di semak-semak. Setelah beberapa jam, dua pedagang muncul di sebuah kereta kuda. Ketika mereka melihat sebuah batu besar menghalangi jalan, mereka menggerutu dan mengambil jalan memutar. "Hah? Bagaimana raja ini? Ada batu besar kok tak bisa langsung disingkirkan," kata salah satu pedagang dengan marah. Beberapa jam setelah pedagang itu lewat, seorang petani dating dengan memikul sayuran. Ketika dia melihat sebuah batu besar menghalangi jalannya, dia meletakkan sayurannya di pinggir jalan dan mulai mendorong batu itu. Lambat laun, batu tersebut dapat dipindahkan dan jalan kembali normal. Petani itu kemudian kembali ke tempat dia menaruh sayurannya.
Dia menemukan sekantong koin emas dan surat dari sang raja. Aku memberimu emas ini sebagai hadiah untuk memindahkan batu itu. Buah pisang yang hilang. Buah pisang di kebun kami hilang saat pencuri mengambilnya. Pencuri hanya meninggalkan jejaknya, cipratan kotoran bekas cacahan potongan di mana-mana. Semakin kami menatap potongan itu, semakin kami takut. Mencuri ya mencuri, tapi jangan meledekku seperti itu. Kotoran itu seolah-olah sengaja dikotori agar efek kehilangannya lebih terlihat. Jadi setiap kali melihat serpihan, terbayangkan serpihan hati kita sendiri. Tapi apa yang kami sebut sebenarnya cukup mewakili ayah saya. Kebun sepetak adalah ladang kegembiraan di usia tuanya. Ia pun merawat, menyayangi dan memperlakukan kebun itu sebagai sahabat hingga tua, termasuk pisang yang hilang. Setiap detail pertumbuhan pisang ini tidak lepas dari pengamatannya. Ketika dia berbunga dan jantungnya mulai tumbuh, kata sang ayah dengan gembira. Pisang di kebun kita sudah berbuah, katanya saat itu. Dia berbicara tentang pisang itu setiap kali saya mengunjunginya. Buahnya mulai terlihat, kata ayahku. Kamu harus melihatnya, tambahnya. Saya biasanya selalu mengatakannya dan berpura-pura senang dengan topik ini, meskipun pikiran saya mengembara kemana-mana. Untuk beberapa pekerjaan yang belum selesai. Rencana yang masih terbengkalai, tujuan hidup yang memenuhi pikiran. Jadi masalah pisang akan menjadi topik yang merepotkan jika ayah saya tidak berbicara. Di hari-hari berikutnya, pisang ini kembali menjadi topik wajib perbincangan kami. Dia tumbuh besar. Beberapa minggu lagi bisa dipersingkat. Mari kita lihat apakah kamu ada waktu, katanya. Saya juga penasaran. Lagi pula, kebun itu hanya dekat dari rumah, jadi tidak ada salahnya melihat buah, yang merupakan hal paling populer di keluarga besar kita. Wah, berhasil juga. Juicy, halus dan ranum. Buah ini tumbuh dengan sempurna dan juga merupakan pisang favorit saya. Sekarang saya senang berbicara tentang pisang ini. Ini adalah panen pertama sejak kebun ini menjadi milik kita, kata saya kepada istri saya. Bawa anak-anak ke sana nanti, kata saya. Sekarang lihat sekarang. Teriak anak-anak. Pisang ini telah menjadi sensasi di rumah kami. Sampai kemudian hari penentuan itu dating. Kami menghitung hari. Bapak adalah pihak yang pasti amat cermat soal ini. Mulai dari membangun rumah, menentukan hari pernikahan saya, hingga hari kapan waktu yang tepat memetik pisang. Hari-hari baik ayah tak pernah lepas dari perhitungannya. Tapi mungkin karena ayah begitu cermat dengan perhitungan harinya, ayah kalah cepat dari seorang pencuri yang juga memiliki hari yang baik. Pisang kebanggaan kita habis, tinggal kotoran sana-sini. Saya melihat bapak yang kaget dan sangat kecewa. Saya sangat memahami kekecewaan seperti itu. Karena ada pagar yang lebih baik dibiarkan kosong. Tanaman rambat bisa melintasinya, tetapi itu bisa dipatahkan. Karena jika berbuah, kami khawatir pencuri akan mematahkannya. Ayah memutuskan untuk menebang pohon buahnya karena tidak tahan melihat bagaimana pohon pisang itu dicuri. Daripada diganggu, lebih baik tidak menanam sama sekali. Daripada menyakiti diri sendiri, lebih baik jangan makan semuanya. Kebrutalan kekecewaan ini sedemikian rupa sehingga orang merasa lebih tandus dan sunyi. Lebih baik tidak sama-sama tidak makan. Saya benar-benar tidak dapat menghindari kekecewaan seperti itu. Hanya kita berdua yang sepakat untuk saling menyemangati. Mari menanam lebih banyak, meski pada akhirnya hanya mencuri. Karena jika seseorang tidak mau membangun hanya karena takut rusak, tidak mau mandi hanya karena takut kotor lagi, menolak makan hanya karena pasti lapar lagi, maka bumi bisa berhenti berputar dan kehidupan berhenti. Jadi pisang yang hilang ini membuat kami semakin bersemangat. Belum pernah terjadi dalam hidup kami. Pencuri malah menyemangati kami seperti ini. Belajar dari sebuah kepompong. Hidup memang penuh perjuangan. Jika Anda ingin sukses dan menjadi orang sukses, Anda juga harus melalui proses yang terkadang menyakitkan ketika Anda mengalaminya. Jangan seperti anak manja yang selalu ingin orang tuanya membantu dan melayaninya. Karena sangat tidak baik membentuk karakter dan jiwa kita untuk menghadapi kesulitan hidup ini. Berikut kutipannya. Anak itu sedang bermain dan menemukan kepompong kupu-kupu di dahan rendah. Dia mengambil kepompong dan melihat ada lubang kecil di dalamnya. Anak itu terkejut melihat sebuah lubang kecil karena dia melihat seekor kupu-kupu berusaha keluar dari lubang tersebut.
Kemudian kupu-kupu itu tampak berhenti berusaha. Tampak berusaha sekuat tenaga. Dan tampak sia-sia untuk keluar dari lubang kecil di ujung kepompongnya. Melihat fenomena tersebut, sang anak sadar dan memutuskan untuk membantu kupu-kupu keluar dari kepompongnya. Ia pun mengambil gunting lalu mulai membuka badan kepompong dengan gunting agar kupu-kupu dapat keluar dan terbang bebas. Begitu kepompong terbuka, kupu-kupu akan keluar dengan mudah. Namun, dia masih memiliki tubuh yang kembung dan kecil. Sayapnya masih keriput. Anak itu mulai memperhatikannya lagi dengan hati-hati. Berharap sayap kupu-kupu itu berkembang sehingga bisa membawa kupu-kupu itu ke bunga-bunga di taman. Harapan tinggal harapan, yang ditunggu anak tak kunjung datang. Kupu-kupu itu terpaksa menghabiskan sisa hidupnya merangkak dengan tubuh gembung dan sayap yang masih keriput dan belum berkembang. Kupu-kupu itu akhirnya tidak bisa terbang selama sisa hidupnya. Anak itu sepertinya tidak mengerti bahwa kupu-kupu harus berjuang sendiri untuk membebaskan diri dari kepompongnya. Lubang-lubang kecil yang harus dilalui tenaga mengalir dari tubuh kupu-kupu ke sayapnya, sehingga siap terbang dan mencapai kebebasan. Berkelahi di lubang. Suatu sore Musang duduk santai dan menikmati angin sepoi-sepoi. Segera setelah rubah datang untuk memakannya. Kemudian Musang berkata, "Jika kamu kuat, saya tantang kamu untuk bertarung di dalam lubang." Rubah yakin bahwa dia tidak akan kalah dari Musang. Setuju dengan saran tersebut. Dia berpikir, di dalam atau di luar lubang, saya jauh lebih kuat darinya. 5 menit kemudian Musang keluar dengan membawa paha rubah. Musang kembali ke tempat berjemur tadi. Segera setelah itu, seekor serigala muncul dan ingin memakannya. Musang berkata, "Jika kamu kuat, akan menantangmu untuk bertarung di dalam lubang." Serigala itu tertawa, terhibur dengan perilaku Musang itu, dan menyetujui tantangannya. Baik di lubang atau di hutan, aku masih lebih kuat dari Musang kecil itu, gumam serigala. Setelah 20 menit Musang keluar dan membawa paha serigala. Sore tiba dan hari menjadi gelap. Musang kemudian memanggil ke dalam lubang. "Sudah hampir gelap, kita lanjutkan besok." Beberapa saat kemudian, seekor harimau keluar dari lubang tersebut. Harimau itu berkata, "Bagus juga idemu. Cara berburu monyet. Apakah Anda tahu bagaimana pemburu kuno membunuh monyet? Alih-alih mengejar mereka ke pohon atau menembakkan panah dari bawah, para pemburu meletakkan toples kaca berleher sempit berisi makanan favorit monyet di tanah. Kemudian mereka mundur dan bersembunyi, menunggu monyet yang tidak curiga mendekat. Monyet-monyet itu merogoh ke dalam toples, meremas makanan dengan kepalan tangan mereka, lalu menariknya keluar. Namun, leher kaca yang sempit mencegah monyet malang itu mengambilnya. Monyet itu menarik dan menarik, tetapi tidak berhasil. Tidak ada cara untuk melepaskan tangannya dari gelas tanpa melepaskan makanan yang digenggamnya. Alih-alih membebaskan dirinya, monyet itu terjebak dan menolak untuk menyerahkan makan malamnya. Pemburu mendekat dan menangkapnya untuk menikmati makanan mereka sendiri. Untuk berjuang di hari lain dalam hidup dan menjadi orang baik, Anda harus tahu kapan harus menyerah, kapan harus maju, dan kapan harus melepaskan apa yang menahan Anda. Terkadang kamu harus merelakan dan melepaskan apa yang Anda miliki sekarang untuk sesuatu yang lebih baik di masa depan. Jangan biarkan sikap keras kepala menjatuhkan Anda. Nilai uang. Pada awal tahun ajaran baru, seorang wali kelas berdiri di depan murid-muridnya dengan uang 100 rupiah. Dia berkata kepada murid-muridnya, "Angkat tangan kalian jika kalian menginginkan uang ini." Semua tangan di ruangan itu terangkat saat guru berkata, "Saya akan memberikan uang ini kepada seseorang di sini, tetapi biarkan saya melakukannya terlebih dahulu." Dia mengambil uang dan meremasnya di tangannya sebelum bertanya, "Siapa lagi yang mau?" Tangan tetap di atas. Kemudian guru menjatuhkan uang itu ke tanah, menginjak dan mengotorinya, dan mengambilnya kembali. "Bagaimana sekarang?" Dia bertanya lagi. Tangan tetap di atas. "Anak-anak, saya harap kalian melihat pelajaran ini. Apapun yang saya lakukan dengan uang itu, kalian tetap menginginkannya karena masih memiliki nilai yang sama. Bahkan jika kalian memperhitungkan kerutan dan kotoran, harganya tetap 100 rupiah. Kesulitan dalam hidup tidak dapat dihindari dan kita semua mengalami kesulitan pada suatu saat. Seringkali bukan karena kesalahan kita sendiri,
Jangan biarkan tantangan ini mengubah harga diri kalian. Kalian selalu merasa cukup. Kalian memiliki sesuatu yang unik dan istimewa untuk diberikan dan ditawarkan kepada dunia. Kisah dari kursi becak ke kursi dosen. Jalanan asrama hari itu penuh dengan mobil yang menjemput wisudawan. Baju toga menjadi ciri yang membedakan wisudawan dengan pengunjung. Namun, ada becak yang melaju dengan sangat percaya diri di tengah jalan, melewati mobil yang diparkir di kedua sisinya. Becak itu menurunkan seorang siswi SD yang cantik mengenakan kebaya coklat. Dia adalah Rani dan ayahnya yang bekerja sebagai tukang becak. Di hari wisuda, Rani sangat bersyukur karena berhasil meraih IPK yang sangat tinggi. Ia tidak malu mengajak ayahnya, seorang tukang becak, untuk mengantarnya. Meski orang tua lain mengantar anaknya dengan mobil, ia sudah sangat bersyukur diberi kesempatan untuk berwisuda bersama orang tuanya dan lulus dengan nilai yang memuaskan. Karena kepintaran itulah, ia mendapat beasiswa langsung dari presiden untuk melanjutkan studi S2 di Inggris. Rani yang tidak ingin menunda kesempatan ini, langsung berkemas untuk kuliah, meski harus pergi ke luar negeri. Setelah lulus, ia diangkat sebagai dosen di tempat studi sarjana pertamanya. Seiring waktu, karir dan pendidikannya cerah. Rani kembali meraih beasiswa S3 di Inggris. Dia menunjukkan bahwa dia meningkatkan ekonomi dan standar keluarganya. Beliau juga menyampaikan pesan kepada para mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan. Semoga usaha kita untuk menimba ilmu selalu membawa keberkahan dan manfaat bagi orang lain, ujarnya dalam talkshow motivasi. Ia juga sering menyemangati sesama siswa. Rani tidak pernah merasa seberuntung ini sebelumnya. Ia merasa pasti ini berkat doa orang tua. Jangan takut bermimpi tinggi. Jangan takut bermimpi. Cerita motivasi kerja singkat berikutnya adalah dari kisah Rudy, seorang pemimpi. Rudy adalah anak lelaki yang tinggal di pelosok desa terpencil. Namun Rudy dan teman-teman masih mendapatkan akses sekolah. Suatu hari, sang guru memberikan materi pelajaran tentang cita-cita. Setiap murid diminta sang guru untuk menggambar cita-cita dan impian yang ingin dicapai pada selembar kertas. Kemudian, masing-masing murid harus mempresentasikan di hadapan teman-teman yang lain. Teman-teman Rudy banyak memamerkan impiannya seperti menjadi seorang pilot, menjadi pengusaha yang sukses, tinggal di kota besar, dan beragam lainnya. Berbeda dengan Rudy, ia memiliki mimpi yang jarang terpikirkan oleh anak seusianya. Saat giliran Rudy mempresentasikan mimpinya, teman-teman dan guru tertawa akan mimpinya. Rudy bermimpi ingin menjadi seorang presiden. Seluruh orang di kelas mengejek mimpi Rudy yang tidak masuk akal. Katanya, menjadi seorang presiden itu sulit. Anak desa seperti Rudy tak mungkin bisa mewujudkannya. Tetapi Rudy dengan sabar menerima cercahan tersebut. Ia tetap berusaha dan belajar dengan keras. Sampai akhirnya Rudy bisa menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi dan menjalani program magister. 20 tahun kemudian, cita-cita Rudy terwujud. Ia menjadi seorang presiden di negara tersebut. Saat ia mengunjungi desanya kembali, Rudy membangun dan memperbaiki sarana prasarana desanya menjadi lebih baik. Nah, cerita motivasi kerja keras ini sangat menginspirasi. Kisah tersebut mengajarkan bahwa jangan takut bermimpi besar. Dengan usaha, kerja keras, dan doa, impian setinggi apapun tetap dapat tercapai. Gigi. Menemukan passion. Passion adalah suatu pekerjaan atau aktivitas yang disukai. Terkadang rasa jenuh hadir karena pekerjaan yang dilakukan tidak disukai. Nah, bagaimana cara menemukan kerja sesuai passion? Simak cerita motivasi kerja dalam menemukan passion ini. Cerita motivasi kerja ini diadopsi dari kisah nyata Alexander Felix atau bisa dipanggil Felix. Pada awal karirnya, ia bergelut pada industri alat berat. Tetapi semakin hari, ia merasa tidak nyaman dan tidak suka dengan pekerjaan saat ini. Tetapi Felix tidak serta-merta langsung resign. Di luar waktu bekerjanya, ia menyempatkan diri untuk belajar dan melakukan pekerjaan yang digemari. Ia suka dengan dunia fotografi. Selepas pulang kerja, waktu istirahatnya digunakan untuk belajar dan mengumpulkan portofolio di bidang fotografi. Akhirnya Felix memiliki skill fotografi dan portofolio yang cukup, ia mulai mendapatkan klien. Sampai pada titik di mana aktivitas favoritnya ini menghasilkan uang yang banyak,
Felix memutuskan untuk resign dari pekerjaan. Mengapa Felix tidak langsung resign ketika tidak suka dengan pekerjaannya? Karena Felix ingin menyiapkan pekerjaan baru setelah resign. Tidak mungkin langsung resign tanpa adanya pegangan pekerjaan. Sebab kehidupan membutuhkan uang. Nah, itulah cerita motivasi kerja singkat dari seorang Felix dalam menemukan passion. Jika Anda belum bekerja sesuai passion, mungkin cara seperti Felix dapat Anda coba. Banyak jalan untuk meraih mimpi. Cerita motivasi kerja selanjutnya berasal dari murid yang memiliki nilai ujian nasional terendah. Namanya Amir. Karena nilainya yang buruk, ia dikucilkan oleh guru dan teman-temannya. Semua orang menganggap Amir bodoh dan tidak bisa sukses dalam hidupnya dikala teman-temannya bisa melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi. Amir tidak tinggal diam. Ia memilih untuk bekerja pada suatu pabrik dekat rumahnya. Selama bekerja, ia memiliki sifat sungguh-sungguh dan pekerja keras. Hasil pekerjaannya selalu terbaik di antara kawan-kawan satu pabrik lainnya. Dalam waktu singkat tidak sampai 6 bulan bekerja, Amir dipercaya untuk menjadi asisten manajer. Gaji Amir dirasa cukup untuk melanjutkan kuliah. Sehingga Amir sambil bekerja dan kuliah di malam harinya. Manajer Amir mengetahui hal tersebut dan salut dengan kegigihan Amir untuk menuntut ilmu. Akhirnya Amir disekolahkan oleh perusahaan tersebut secara gratis. Setelah lulus S1, Amir diangkat menjadi seorang manajer dalam perusahaan tersebut. Cerita motivasi kerja keras ini mengajarkan kepada kita bahwa ada banyak cara meraih mimpi. Tidak selalu lulus sekolah langsung kuliah untuk meraih mimpi. Apapun yang terjadi dalam kehidupan, karakter yang tak pantang menyerah dan kerja keras akan membawa Anda kepada kesuksesan. Ketiga cerita motivasi kerja di atas sangat inspiratif. Ada banyak hikmah dan pelajaran yang dapat diambil serta diterapkan dalam kehidupan. Setiap orang pasti pernah mencapai titik terendah. Sehingga motivasi dibutuhkan untuk bangkit kembali. Tidak ada salahnya kita mencari-cari motivasi salah satunya dengan membaca cerita motivasi kerja yang inspiratif. Kisah nelayan ikan asal Jepang. Ada cerita motivasi menarik yang datang dari seorang nelayan Jepang yang ingin hasil tangkapannya dijual segar. Seperti yang kita ketahui, seorang nelayan pergi ke laut selama beberapa hari untuk menangkap ikan dan kemudian kembali ke darat untuk menjual hasil tangkapannya. Suatu hari, seperti biasa, para nelayan yang ditunggu-tunggu warga sekitar dan ingin membeli ikan darinya kembali mendarat. Setelah itu, warga setempat yang tidak sabar menyerang para nelayan. Namun sangat disayangkan ikan yang ditangkap hari itu mati sementara warga setempat ingin membeli ikan segar. Alhasil, penjualan ikan hari itu tidak berjalan lancar dan para nelayan banyak berpikir bagaimana caranya agar ikan hasil tangkapannya bisa diterima oleh warga. Kemudian muncul ide untuk memasukkan ikan mati ke dalam freezer. Berharap, para nelayan kembali ke pesisir dan menawarkan ikan di freezer. Namun warga setempat kembali enggan membeli ikan karena ikan tersebut dikabarkan mati padahal sudah dimasukkan ke dalam freezer dan kondisinya tidak segar seperti ketika Anda masih hidup. Kemudian para nelayan mencari cara untuk kembali agar warga mau membeli ikan hasil tangkapannya selagi masih hidup. Idenya muncul dari memasukkan ikan ke dalam tong kecil berisi air dengan harapan ikan tersebut tetap hidup saat kembali ke pantai. Saat para nelayan kembali dengan semangat, para nelayan berteriak lantang kepada warga sekitar, "Hai warga, kali ini saya berhasil membawa ikan yang masih hidup. Maukah kalian membelinya?" Namun yang terjadi, warga kembali menolak ikan hidup tersebut dengan dalih, "Mana saya percaya ikan ini masih segar, padahal kondisi ikan lemah dan bergerak." Akhirnya para nelayan kembali melaut dengan sangat kecewa dan terus mencari cara agar ikan tersebut bisa hidup dan terus dalam keadaan segar. Kemudian seorang nelayan muncul dengan ide untuk memasukkan hiu kecil ke dalam tong bersama ikan yang ditangkapnya. Apa yang terjadi kali ini? Penduduk menyukai ikan ini karena pandai bergerak ke sana kemari, saling kejar-kejaran dengan bayi hiu yang diam di dalam agar tidak tertangkap dan bertahan hidup. Kesimpulannya adalah, bahkan dalam hidup kita terkadang membutuhkan hiu untuk membuat kita terus berjalan karena diam adalah kematian. Apa yang menenangkan kita? Saat kita tidak memiliki masalah dan berada di zona nyaman yang memungkinkan kita untuk tertidur dengan segala kenyamanan. Ini tidak berarti bahwa kita harus mencari masalah dalam hidup, tetapi kita cenderung lebih riang dalam situasi nyaman ini. Begitu nyaman sehingga kita perlahan-lahan sekarat. Lantas apa yang membuat kita hidup, bergerak dan tumbuh seperti ikan di cerita sebelumnya?
Jawabannya adalah masalah. Ya, ketika ada masalah dan beban hidup yang Allah berikan, maka otomatis insting kita bergerak untuk mencari solusi dari masalah tersebut. Di saat-saat terburuk seperti itu kita memiliki banyak waktu dan pikiran untuk mengingat dan berdoa kepada Allah. Itu sebabnya kita harus bersyukur atas hiu yang hadir dalam hidup kita. Jangan pernah mengeluh karena suatu saat hiu ini akan membawa kita menuju kebahagiaan abadi. Tangis untuk adikku. Ini ceritaku. Saya lahir di desa pegunungan yang sangat terpencil. Setiap hari orang tua saya membajak tanah kering kuning dengan punggung menghadap ke langit. Saya memiliki seorang adik laki-laki, dia 3 tahun lebih muda dari saya. Dia mencintaiku lebih dari aku mencintainya. Suatu kali saya mengambil uang dari peti ayah saya. Saya menggunakannya untuk membeli sapu tangan yang dibawa oleh semua gadis di sekitar saya. Ayah segera menyadarinya. Dia menyuruh adikku dan aku berlutut di dinding dengan bambu di tangan. "Siapa yang mencuri uang itu?" tanya sang ayah. Aku hanya membeku ketakutan. Ayah tidak mendengar ada yang mengaku. Dia melanjutkan, "Oke, jadi kalian berdua pantas dicambuk." Tiba-tiba, saudara laki-laki saya meraih tangannya dan berkata, "Ayah, saya yang melakukannya." Tongkat panjang ayah memukul punggung kakak saya beberapa kali. Sang ayah sangat marah dan terus mencambuknya hingga kelelahan. "Kamu sudah belajar cara mencuri dari rumah. Apa rencanamu untuk masa depan? Anda layak dipukuli sampai mati. Kamu tidak punya malu." Pada malam hari saya dan ibu saya tidur dan memeluk adik saya. Tubuhnya dipenuhi luka, tetapi dia tidak meneteskan air mata. Tengah malam aku mulai menangis. Adikku menutup mulutku dengan tangan kecilnya dan berkata, "Kak, jangan menangis lagi. Itu semua terjadi sekarang." Ketika adik saya duduk di bangku kelas 3 SMA, dia lulus SMA untuk melanjutkan ke SMA di kota. Pada hari yang sama saya diterima di Universitas Provinsi. Sore itu ayah berjongkok di halaman dan merokok sebatang rokok, sebatang demi sebatang. Dua anak kami mencapai hasil yang baik, hasil yang memuaskan. Ibu menyeka air matanya dan berkata, "Apa gunanya? Bagaimana kita bisa membiayai keduanya sekaligus?" Tiba-tiba adik laki-laki saya melangkah ke depan ayah saya dan berkata, "Ayah, saya tidak mau sekolah lagi. Saya sudah cukup membaca buku." Ayah melambaikan tangannya dan menampar adikku, "Mengapa kamu memiliki pikiran yang lemah? Bahkan jika ayahmu harus mengemis di jalan, aku akan menyekolahkan kalian berdua sampai akhir." Kemudian dia mengetuk setiap rumah di desa untuk meminjam uang. Aku mengulurkan tangan ke wajah kakakku yang bengkak selembut mungkin. Anak laki-laki itu harus terus belajar. Jika tidak, dia tidak akan pernah meninggalkan jurang kemiskinan ini. Saya memutuskan untuk tidak melanjutkan ke universitas. Siapa sangka adikku akan meninggalkan rumah sebelum matahari terbit keesokan harinya dengan pakaian tipis dan roti basi. Dia meninggalkan catatan di tempat tidur yang berbunyi, "Saudari, tidak mudah untuk masuk universitas. Saya akan mendapatkan pekerjaan dan saya akan mengirimkan uang kepada Anda." Aku memeluk kertas itu erat-erat dan menangis terseduh-seduh sampai suaraku hilang. Ketika kakak saya berusia 17 tahun, saya berusia 20 tahun. Dengan uang yang dipinjam dari ayah dan kakak saya untuk mengangkut semen, akhirnya saya mencapai tahun ketiga. Suatu hari, ketika saya sedang belajar di kamar saya, tiba-tiba teman saya masuk dan berkata kepada saya, "Ada anak desa yang menunggumu di luar." Saya keluar dan melihat saudara perempuan saya di kejauhan. Seluruh tubuhnya tertutup debu semen dan pasir yang kotor. Saya bertanya, "Mengapa Anda tidak memberitahu saya bahwa Anda adalah adik laki-laki saya?" Menahan air mata dia tersenyum, "Lihat bagaimana penampilanku. Mereka akan menertawakanmu ketika mereka tahu aku adikmu." Saya merasa sangat tersentuh dan air mata memenuhi mata saya. Saya menyeka semua debu dari tubuh saudara perempuan saya dan berkata dengan terbata-bata, "Saya tidak peduli apa kata orang. Kamu adalah adik laki-lakiku, tidak peduli seperti apa penampilanmu." Dia mengambil potongan rambut kupu-kupu dari sakunya, mengenakannya padaku dan menjelaskan, "Aku melihat semua gadis di kota memakainya. Jadi kupikir kamu harus memilikinya." Saya tidak tahan lagi. Saya menarik saudara perempuan saya ke dalam pelukan saya dan menangis lagi. Dia berusia 20 tahun itu, saya 23 tahun. Ketika saya pertama kali membawa pulang teman saya, kaca jendela yang pecah diganti.
Rumah terlihat lebih bersih dari sebelumnya. Ketika teman saya pulang, saya menari di depan ibu saya. Bu, kamu tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk membersihkan rumah kita. 5 pintu menuju keindahan dan kebahagiaan. Kisah ini menceritakan tentang seorang pria dari Timur Tengah bernama Nasruddin. Suatu ketika seorang tokoh sedang mencari sesuatu di taman pasir rumah. Yang dicari Nasruddin adalah sebuah jarum. Tetangganya melihat Nasruddin dan membantunya menemukan jarum. Namun, setelah 1 jam, jarum tersebut tidak ditemukan. Seorang tetangga bertanya di mana jarum itu jatuh. Jarumnya jatuh, jawab Nasruddin. Kalau jarumnya jatuh, pak kamu mencarinya di luar? Jawab tetangga. Nasruddin segera menjawab dengan tatapan lugu karena di dalam terlalu gelap dan di luar terang. Terkadang ketika Anda mencoba mencari sesuatu di luar, Anda tidak mendapatkan apa-apa. Sebaliknya, alam gelap di mana kita jarang menemukan kebahagiaan atau keindahan adalah alam diri kita sendiri. Dia adalah sumber keindahan dan kebahagiaan yang tidak pernah kering. Karena sumur ada di dalam kita dan di dalam setiap orang. Namun, karena faktor eksternal seperti peradaban dan keserakahan, kebanyakan orang mencari sumur di luar dirinya. Ada orang yang meminta nyatanya. Pencarian di wilayah luar ini tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Semuanya tidak bertahan lama. Misalnya, kecantikan keriput seiring bertambahnya usia. Mobil mewah dihancurkan atau diganti dengan mobil terbaru. Dan orang-orang berpangkat tinggi pensiun setelah pensiun. Renungkan kalimat-kalimat berikut. Dan setiap kekecewaan yang Anda alami dalam hidup selalu diawali dengan langkah pencarian lahiriah. Anda harus melewati setidaknya 5 pintu ke tempat ini untuk mencapai tahap kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan dan keindahan. Gerbang pertama, berhenti membandingkan dan mulai mengalir. Berhentilah membandingkan dirimu dengan orang lain. Mulai mengalir. Orang tua tidak boleh membandingkan anaknya dengan orang lain. Karena perbandingan apapun niscaya akan mengarahkan anak untuk mencari kebahagiaan di luar dirinya. Penderitaan, darhan, dan kesengsaraan hidup selalu dimulai dengan perbandingan. Misalnya, kehidupan King of Pop sering dibandingkan dengan orang-orang di sekitarnya. Ketenaran dan banyak uang memungkinkan saya mendanai hobi melakukan banyak operasi wajah. Mereka yang hidup dengan perbandingan tidak akan pernah puas dengan manfaat yang diberikan. Seperti kehidupan Raja Pop. Sehingga tidak membawa Anda kemana-mana. Jadi kita sampai pada satu titik, aliran. Kami berduyun-duyun menuju kehidupan yang indah dan bahagia di dalam diri kami sendiri. Apa yang kami sebut aliran sebenarnya sangat sederhana, mudah. Saat kita mulai belajar menerima diri sendiri, kita bisa menemukan versi terbaik dari diri kita. Kemudian rasa percaya diri kita muncul secara alami. Keyakinan pada diri sendiri berjalan seiring dengan keyakinan yang Anda tanamkan dalam diri Anda. Tidak ada kehidupan yang lebih baik daripada menjadi diri sendiri. Gude Prama mengatakan bahwa alasan utama kita ada di bumi adalah untuk penganugerahan. Dia juga mengatakan bahwa jika kita masih ragu untuk memberi, kita harus memberi lebih banyak. Artinya, saya akan berbuat baik dan menjadi orang baik. Kita dapat melakukan hal-hal baik ini ketika kita berfokus pada memberi. Memberi tidak selalu harus berupa materi. Berikan bentuk lain, seperti pelukan hangat, perhatian atau senyuman manis. Mereka yang sering memberi dan rajin, cepat atau lambat akan memasuki wilayah yang penuh keindahan dan kebahagiaan. Kita sering bertemu dengan orang kaya. Beberapa dari mereka sangat murah hati, yang lain sangat selektif. Kalau kita cermati, si kikir seringkali wajahnya kering. Suatu kali seorang pria kaya yang kikir bertanya kepada seorang pria kaya yang tidak mementingkan diri sendiri apa rahasia terpenting dalam hidupnya. Kemudian orang kaya yang dermawan itu menjawab, tidur nyenyak, makan enak. Jadi harga kebahagiaan tidak pernah mahal dan rumit, tapi sangat murah dan sederhana. Beberapa orang terkadang mempersulit bahkan hal-hal yang awalnya sederhana. Jika kita bisa belajar dari jawaban orang kaya tanpa pamrih, kita bisa mendapatkan intinya untuk tidak berlebihan. Tidur yang cukup dan makan yang cukup. Mentransfer manfaat dalam diri kita kepada orang lain. Jangan khawatir tentang tidak menyimpan setiap hadiah. Hiduplah seperti petani. Mereka menanam apa yang kemudian mereka berikan kepada orang lain yang membutuhkan. Pintu ketiga adalah cahaya yang terangnya dimulai dari kegelapan hidup kita. Semakin gelap hidup kita, makin terang cahaya kita di dalam diri kita. Soalnya,
Cahaya bintang di malam hari sangat terang saat langit gelap. Begitu juga dengan cahaya lilin di dalam ruangan yang terang saat ruangan sangat gelap. Artinya, semakin banyak kita menghadapi berbagai masalah atau cobaan dalam hidup kita, semakin bersinar batin kita. Jika suatu saat kita memiliki pemimpin yang diktator, belajarlah darinya. Dia diutus kepada kita dengan sengaja, agar kita mengetahui arti kebijaksanaan. Mereka yang lulus kuliah dengan susah payah akhirnya menemukan pentingnya keindahan dan kebahagiaan dalam hidup. Semakin banyak rintangan yang kita atasi dalam hidup, semakin hidup kita bersinar dari dalam. Mengutip sufi terkenal Jalaluddin Rumi, mereka semua dikirim sebagai penuntun hidup dari tempat yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Tidak hanya orang kaya yang berguna, tetapi juga orang miskin. Masalahnya, orang kaya tidak pernah tampak kaya tanpa orang miskin. Pintu keempat juga surga, tapi bukan tempat. Surga adalah seperangkat pengaturan. Jika kita melihat bahwa hidup hanya penuh dengan godaan dan berbagai kesulitan, kita tidak akan menghadapi neraka setelah kematian. Tetapi kita sudah berada di neraka pada saat itu. Sementara itu, jika sikap kita benar, kita akan bertemu dengan surga. Sikap ini dimulai ketika Anda berhenti mengkhawatirkan segala sesuatu dan meyakinkan diri sendiri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Bisa dipastikan setiap doa yang kita panjatkan kepadanya akan selalu terkabul dengan cara terbaiknya. Lagi pula, gerbang kelima tahu tentang diri kita sendiri dan kita tahu tentang kehidupan. Ini adalah kisah tentang sekelompok hewan yang ingin membangun sekolah karena tidak ingin dikucilkan dari manusia. Semua hewan ini kemudian mengikuti kursus dan belajar berenang, berjalan, dan terbang. Tapi apa yang terjadi? Setelah 11 tahun berlari, hewan-hewan itu akhirnya lelah. Serigala hanya bisa berlari, ikan hanya bisa berenang, dan burung hanya bisa terbang. Tak satu pun dari mereka bisa mempelajari keterampilan yang lain. Akhirnya semua hewan menarik kesimpulan dari pengalaman ini. Kesimpulan bahwa mereka harus mengenal diri mereka sendiri. Ikan perlu tahu bahwa yang bisa mereka lakukan hanyalah berenang. Burung perlu tahu bahwa yang bisa mereka lakukan hanyalah terbang. Dan serigala hanya perlu tahu cara berlari. Seperti binatang-binatang tersebut, orang yang tidak mengenal dirinya sendiri adalah orang yang tidak akan pernah menemukan keindahan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Mari kita renungkan bersama kata-kata bijak ini. Sumur kehidupan yang tak terbatas berasal dari dalam. Sumur itu dapat ditemukan dan ditarik hanya ketika kita mengetahui dan memahami diri kita sendiri. Ketika kita telah menemukan diri kita sendiri, itu artinya kita mengetahui arti hidup. Kisah pemuda jujur yang pemberani dan sebutir biji. Suatu hari hiduplah di kerajaan itu seorang raja yang sudah tidak muda lagi dan berkuasa. Sebelum meninggal, dia ingin memutuskan siapa yang akan menggantikannya sebagai raja. Meskipun memiliki anak laki-laki dan menteri, raja ini memiliki karakter dan kebiasaan yang berbeda yaitu dan mengangkat anak laki-laki atau menteri untuk menggantikannya. Raja mengumpulkan semua pemuda yang akan menggantikannya. Akhirnya raja meminta untuk mengumpulkan para pemuda di lantai dan berpidato tentang penggantinya. Raja berkata kepada para pemuda itu, saya mengundurkan diri karena saya sudah tidak muda lagi. Maka saya akan membuat sayembara untuk kalian para pemuda yang nantinya akan menggantikan saya sebagai raja. Saya akan memberikan kalian masing-masing 1 biji. Kemudian tanam benih dan rawatlah. Saya akan menunggu 1 tahun lagi dan kalian semua anak muda harus membawa benih itu ke hadapan saya. Karena siapapun yang memiliki tanaman terbaik akan menggantikan saya. Ada seorang pemuda bernama Badu yang sangat senang dengan sayembara yang diselenggarakan oleh raja. Dia menanam benih itu, menyiraminya setiap hari dan merawat tanaman itu dengan baik. Sebulan berlalu, namun bibit yang ditanam Badu masih belum menunjukkan cabang atau daun. Selang 6 bulan, anak-anak muda peserta lomba mulai bercerita tentang benih yang mereka tabur yang sebagian besar tumbuh besar dan berbuah. Namun berbeda dengan Badu yang masih belum bercabang dan berdaun. Kecuali tepat 1 tahun, sudah waktunya untuk mengumpulkan dan memilih tanaman terbaik yang diberikan raja setahun yang lalu. Semua pemuda membuat tanaman mereka berbunga. Benih kecil itu sekarang tumbuh menjadi tanaman yang indah. Badu tidak mau bertemu dengan raja karena benih yang diberikan raja masih berupa benih kecil yang belum berkembang. Tetapi ibunya menyuruhnya menghadap raja dan menceritakan dengan jujur apa yang terjadi. Ketika semua orang sudah berkumpul, raja mulai berbicara kepada para pemuda yang sudah ada di sana dengan tanaman bunga.
Kamu benar-benar luar biasa. Semua tanaman yang kamu bawa, yang awalnya hanya benih, kini tumbuh menjadi tanaman yang indah untuk dilihat. Karena itulah aku memilih salah satu dari kalian untuk menggantikanku. Tangan raja menunjuk Badu dan memanggilnya untuk menaiki singgasananya. Banyak yang menghina dan mencemooh tumbuhan Badu yang masih berbiji dan tidak ada cabang atau daun yang tumbuh. Raja berkata dan berteriak sekuat tenaga, lihat. Anak muda, ini raja barumu. Buahnya membawa pot berisi benih. Raja berkata, kalian semua berbohong padaku. Kalian harus tahu, wahai anak muda. Benih yang kuberikan padamu kemarin dan kubagikan padamu adalah benih yang aku rebus sebelumnya. Jadi tidak peduli seberapa baik kau merawatnya. Mereka akan tetap tumbuh. Tidak akan pernah tumbuh. Sedangkan pemuda bernama Badu ini adalah pemuda yang JUR dan pemberani. Karena tidak menukar bibit yang saya berikan dan berani datang kepada saya ketika orang lain membawa tanaman yang banyak dan indah dipandang. Sehingga dia menggantikan posisi saya seperti seorang raja.